Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema respon yang salah dalam menghadapi pencobaan. Bacaan firman terambil dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Selama kurang lebih 400 tahun, umat Israel mengalami penderitaan karena penindasan di negeri Mesir. Tetapi kemudian Allah pun membebaskan mereka dengan menghukum bangsa yang menindas mereka, menggenapi firman Tuhan yang disampaikan kepada Abraham ratusan tahun sebelumnya. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13 dan 14. Bangsa Israel dibebaskan dengan tangan Tuhan yang kuat, dan dengan berbagai tanda dan mujizat Tuhan pun mereka dapat menjalani padang gurun selama 40 tahun. Tetapi ketika mereka mengalami berbagai pencobaan yang diizinkan Tuhan, mereka pun merespon berbagai pencobaan itu dengan sikap hati yang salah, sehingga mereka terus bersungut-sungut dan mencobai Tuhan. Mereka mulai muak atau jemu atau bosan dengan roti mana pemberian Tuhan, dengan berkata bahwa rotinya hambar dan hina. Bahkan mereka mulai melawan Musa dan melawan Allah sendiri. Bilangan pasal 25 ayat 5 dalam terjemahan lama. Maka kata orang banyak itu kepada Allah dan kepada Musa, "Mengapa? Maka engkau telah membawa akan kami naik dari Mesir, supaya kami matikah di padang belantara ini? Karena di sini roti pun tiada, air pun tiada, dan hati kami jemu akan roti yang terlalu hina ini." Pencobaan-pencobaan yang mereka alami sebenarnya diizinkan Tuhan untuk membuat mereka mengerti bahwa mereka akan hidup bukan karena roti saja, tetapi oleh firman yang diucapkan Tuhan. Juga untuk melatih kerendahan hati mereka dan untuk mengetahui bagaimana sikap hati mereka kepada Tuhan, apakah mereka berpegang pada perintahnya atau tidak. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, ingatlah, dari pihak Tuhan merindukan agar melalui berbagai pencobaan, rohani kita akan semakin dewasa dan berkualitas. Tetapi dari pihak iblis, dengan membangkitkan kedagingan kita, sehingga menyebabkan kita berespon yang salah, dan berakibat kita menjadi jemu, bosan, malas, dan tinggal dalam kesuaman dan kelemahan kita. Karena itulah Tuhan Yesus memperingatkan para muridnya, supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Markus pasal 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.